Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga Jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan Warta Gereja hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi bapak, ibu, dan saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, maka akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya Saudara Franciscus Borgia Juan Sumantoro, warga Gereja Santa Clara Bekasi, dengan Saudari Darus Suci Ayu Anugrah, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Webelan, pada hari Sabtu 16 Januari 2021 pukul 9 pagi di Gereja Santa Clara Bekasi. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Informasi berikutnya, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal Anak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 9 pagi melalui Zoom Meeting. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat anak. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan mari hitunglah
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Di awal tahun 2021 ini, dimanapun kita berada, semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Mari bersama kita mempersiapkan diri, memasuki ibadah Minggu, tanggal 3 Januari 2021, bersama keluarga, melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penetua Kristiana Samakta dengan tema Dalam Rengkuhan Cinta Sang Bapa. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu bersaat teduh. Dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, apapun kisah yang terjadi di tahun 2020, baik suka maupun duka, tawa dan tangis, kegagalan ataupun keberhasilan, semuanya itu patut kita syukuri. Kini kita melangkahkan kaki di tahun baru 2021. Nyata sungguh pemeliharaan Allah atas kehidupan anak-anak-Nya. Dia Sang Bapa yang menjaga dan melindungi kita di tengah mara bahaya. Dia yang terus setia menemani kita di tengah gumul juang hari demi hari. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita mendengar, kita mohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita karena Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat 7 dan sampai dengan 9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga Jemaat GKJ Bambu Kuning di Bekasi Utara dan sahabat-sahabat interdenominasi yang saat ini bergabung dalam ibadah pagi hari ini. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun yang baru ini, kita selalu tetap dimampukan hidup dalam berpengharapan penuh pada Tuhan. Tema ibadah pada pagi hari ini dalam rengkuhan cinta Sang Bapa. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah pagi ini saya akan menyampaikan satu peribahasa yang pastinya Bapak Ibu Saudara sering mendengar, bahkan hafal. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Artinya kasih sayang orang tua tidak terbatas, namun kasih sayang anak pasti terbatas. Peribahasa ini rasanya tepat untuk menggambarkan relasi Allah dengan umat Israel. Allah ibarat Bapa yang mempunyai kasih sayang sepanjang jalan, dan umat Israel seperti anak yang hanya memiliki kasih sepanjang galah. Berulang kali umat Israel mengkhianati komitmen cinta kasih kepada Allah. Berulang kali Allah berkenan mengampuni dan memperbarui relasi. Pada ayat 9c dari bacaan kita, Yeremia 31, ayat 7 sampai dengan 9. Di sana Allah berfirman, "Aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku." Dalam ayat ini jelas Allah menyatakan bahwa antara Dia dan bangsa Israel terjalin hubungan antara bapa dan anak. Seorang bapa tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus menderita. Seorang bapa akan melepaskan anaknya dari penderitaan. Oleh sebab itu, saat bangsa Israel sedang berada di pembuangan Babel, Allah menyampaikan pesan agar bangsa Israel tetap bersorak-sorai, bersukacita, bersukaria, walaupun dalam penderitaan. Karena Allah akan menyelamatkan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, yaitu Allah akan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Allah mengajak bangsa Israel untuk tetap punya semangat, punya rasa optimisme, walaupun bangsa Israel masih dalam penderitaan di tanah Babel. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, Allah juga mengingatkan bangsa Israel bahwa di dalam rasa optimisme dan rasa penuh harapan tersebut, bangsa Israel harus juga tetap melihat realita kehidupan, yaitu ada saudara-saudaranya yang mempunyai kendala dan keterbatasan. Di dalam Yeremia 31 ayat 8b, di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Bangsa Israel yang tidak memiliki kendala, artinya sempurna, perlu memperhatikan, menyiapkan orang-orang di antara mereka yang terkendala. Mereka yang memiliki kendala tidak akan ditinggalkan, namun diajak bersama untuk kembali ke Yerusalem, untuk meninggalkan penderitaan dan menyongsong kebahagiaan. Karena Allah berjanji, semua bangsa Israel yang tersisa akan kembali ke Yerusalem. Allah memberikan janji kepada bangsa Israel, yaitu memberikan penghiburan, memberikan pimpinan, sehingga bangsa Israel tidak berduka, tidak mengalami kesulitan lagi. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, lalu apa korelasi bacaan kita ini
untuk kita semua yang akan menapaki kehidupan di tahun 2021, yang belum tahu akan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020. Yang pasti pada awal tahun 2021, tantangan pandemi tetap harus kita alami dan kita jalani. Namun di dalam menjalaninya, Allah meminta kita untuk kita selalu bersuka cita. Kita harus memiliki semangat yang tinggi dan kita harus optimis. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di dalam penderitaan, di dalam kehidupan sulit dan terbatas, kita harus tetap bersuka cita dan memiliki kemurahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus, sering orang berkata, bagaimana mungkin kita dapat menolong orang lain? Untuk kita sendiri saja tidak cukup. Kalau kita menunggu saat hidup kita berlimpah, baru kita menolong, kapan kita akan memberi? Karena kita tahu bahwa sifat manusia cenderung selalu merasa tidak cukup. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, hidup yang akan kita jalani di tahun 2021 tidak sendirian. Tidak hanya bersama dengan orang-orang yang tanpa masalah. Tetapi yang pasti kita akan berjalan dan hidup bersama-sama dengan banyak orang. Dan diantaranya punya permasalahan, punya keterbatasan. Kita harus melihat realita dalam menjalani kehidupan ke depan. Bahwa ada saudara-saudara kita seperjalanan yang perlu diperhatikan, perlu ditopang, dan perlu ditolong. Karena mereka dalam kesulitan, dalam keterbatasan hidup. Allah menolong mereka. Kita adalah alat Tuhan yang juga bisa menolong mereka. Tentunya kita tidak tinggal diam. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Di tahun 2020, Tuhan telah mengizinkan kita untuk menyatakan kasih kita kepada saudara kita dengan kita bertolong-tolongan, menolong, menopang mereka. Tentunya Tuhan berharap pada kita agar kita juga melanjutkan itu, bahwa lebih lagi kita mempunyai semangat tolong-menolong. Hal tersebut dimaksudkan agar saudara kita tidak tertinggal, namun tiba bersama di Yerusalem, tiba dengan sukacita dalam bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, seperti Allah memberikan janjinya yang pasti kepada bangsa Israel akan keluar dari penderitaan Babel kembali ke Yerusalem, juga Allah memberikan harapan kepada kita, yaitu kita akan keluar dari penderitaan karena pandemi, karena ekonomi yang merosot. Janji itu makin nyata di hadapan kita. Yang pertama, kita mendengar bahwa vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dengan jumlah yang cukup banyak. Saat ini kita tinggal menunggu verifikasi kelayakan dari BPOM, dan dalam waktu dekat, jika Tuhan berkenan, vaksin ini boleh diberikan pada kita semua. Yang kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, investasi penanaman modal asing di tahun 2021 mencapai 3.500 triliun. Dan diantaranya ada namanya perusahaan Tesla yang pada bulan Januari sudah mulai menjajaki untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentunya ini adalah berita gembira. Harapan kita untuk mengakhiri pandemi dan
mengakhiri resesi ekonomi makin nyata. Percaya dengan sungguh bahwa janji Allah untuk mengakhiri penderitaan karena pandemi makin nyata karena rengkuhan cinta kasih Tuhan. Mari kita jalani kehidupan di tahun 2021 dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kita selalu optimis serta saling topang menopang, sehingga bukan hanya Allah saja yang merengkuh kita dengan cintanya, tapi kita juga dimampukan untuk merengkuh saudara-saudara kita dengan cinta kita dan cinta Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan kerendahan hati kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena di awal tahun baru 2021 ini, Engkau memberikan bekal kekuatan kepada kami melalui firman-Mu untuk kami terus menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan tetap semangat, tetap memiliki rasa optimis, dan selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kehidupan kami masih di tengah pandemi yang tidak tahu ujungnya. Kami percaya dengan sungguh kepada-Mu bahwa Tuhan akan segera melepaskan kami dari keungkungan pandemi dan kesulitan ekonomi yang masih dirasakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Ibu Lestari, Bapak Penetua Rifai, Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Sanim, Mas Angga, Ibu Wursito, Ibu Ratna Sikit, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, semangat untuk menanggung sakit penyakit yang mereka derita, melalui pengobatan, perawatan, dan keberserahan kepada-Mu. Kami percaya pada saatnya mereka akan Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudari-saudari kami yang sedang mengandung. Berikanlah pertumbuhan yang normal untuk bayi dalam kandungan, dan juga berikanlah kesehatan yang prima bagi ibunya. Mampukan juga keluarga untuk mendukungnya. Kami berdoa untuk pasangan suami istri yang juga mendambakan momongan, juga muda-mudi yang mendambakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga pada saatnya, atas pertolongan Tuhan, apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Berilah mereka kemampuan untuk mengikuti pembelajaran, baik melalui daring maupun onsite, dan juga mampukan mereka untuk menyerap pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Dalam kondisi pandemi yang belum tahu ujungnya ini, beberapa dari kami masih merasakan dan mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari usaha yang masih lesu. Bahkan ada beberapa dari kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, Engkaulah Sang Empunya segalanya. Kepadamu, tolonglah kami. Kuatkan kami agar tetap mampu berjuang dengan lebih keras. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Sang Sumber Rezeki, Sang Sumber Hidup. Terkait pergumulan ekonomi keluarga, warga jemaat, dan warga sekitar gereja, kami berdoa untuk tim peduli COVID dan tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Berkatilah upaya dan usaha yang dilakukan, ya Allah, agar dapat menolong warga jemaat dan masyarakat untuk mendatangkan berkat rezeki dengan semangat
saling topang-menopang, meringankan beban satu dengan yang lainnya. Ya Allah, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berjuang di baris terdepan dalam upaya memerangi virus corona ini. Di antaranya Dr. Dimas, Dr. Nugroho, Dr. Rebecca, Dr. Andi, Mbak Christine, Mbak Tias, Mbak Lia. Berikanlah mereka kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun berjuang bersama mereka yang kami kasihi. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang berupaya untuk mengadakan vaksin COVID dengan cukup, dan juga rencana pemberian vaksin kepada masyarakat secara gratis. Kiranya Tuhan mampukan pemerintah kami. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kiranya juga Tuhan memberikan kesadaran untuk dapat menerima vaksin yang akan diberikan, sehingga pandemi ini akan berakhir. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita nyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengaturkan persembahan, yaitu persembahan minggu, persembahan P2G, persembahan bulanan, persembahan ULK, dan persembahan kartu batik atau kembang rasi, serta persembahan syukur lainnya. Persembahan tersebut dapat Bapak, Ibu, dan Saudara transfer melalui rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera pada layar. Sebagai ayat yang mendasari persembahan dari Kitab Ratapan, pasal 3, ayat 22 dan 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa, dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami yang di bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur atas berkat anugerah Tuhan
baik rohani maupun jasmani, di mana telah kami terima, nikmati, dan rasakan di sepanjang hidup kami. Untuk itu, sebagai rasa syukur kami bersama menghimpun persembahan. Kiranya Tuhan suci dan kuduskan, sehingga persembahan ini layak untuk digunakan sebagai sarana pelayanan di GKJ Bambu Kuning dan menjadi berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini agar dapat mempergunakan dengan bijak, baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian, kami juga mohon ampun apabila dalam menghimpun persembahan dan mengaturkan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Doa syukur persembahan ini kami aturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan. Kasih-Nya meneguhkan dan menguatkan kita. Dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin.
pada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah telah selesai, dan Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami atas nama Majelis GKJ Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penetua Kristiana Samakta yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, dan kepada seluruh pelayan ibadah, yaitu organis Mbak Tania, song leader Mbak Fresia, soundman Mas Willy, Asrot Mbak Tasya, serta tim multimedia yaitu Bapak Taufik, Mas Christian, dan Mas Enos, serta komunitas Merangkai Bunga dan Komisi Peribadahan. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini bersama keluarga di rumah. Kami juga menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan mentaatinya dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak atau menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.